Cerita mualaf Anastasia, terpikat kisah Yesus dan Maria dalam Islam. Sejak Anastasia dilarang mengikuti agama apapun. Sebab, ayahnya merupakan perwira militer Uni Soviet, negara yang berideologi komunis. Orang tuanya memanggilnya Asya dan nama ini menjadi nama barunya setelah memeluk Islam. Sebelum memutuskan mempelajari Islam, Anastasia memeluk Kristen, mendalami Yudaisme, dan kembali ke Kristen. Orang tuanya terlahir sebagai orang Kristen, tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya karena ayahnya seorang perwira militer rezim Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, Asya dan keluarganya menetap di Ukraina dan suatu hari seorang teman memberinya sebuah buku bergambar kecil tentang Tuhan. Ini adalah perkenalan pertamanya dengan Tuhan dan Asya terpesona. Mengingat perkenalan pertamanya pada hal-hal godly, Asya yang berusia 31 tahun berkata, "Saya masih ingat apa yang saya lihat di buku. Isinya gambar-gambar indah seperti apa surga itu, penuh dengan bunga-bunga eksotis dan orang-orang cantik yang tersenyum mengenakan jubah putih. Itu meninggalkan kesan yang dalam di benak saya. Maju cepat ke tahun-tahun selanjutnya ketika saya datang ke UEA pada tahun 2020. Saya melihat pria mengenakan kando oras putih yang indah dan itu mengingatkan saya pada buku itu. UEA tidak kurang dari surga bagi saya," katanya. Saat di sekolah, Asya mengatakan dia melihat banyak anak memakai liontin salib suci di leher mereka dan bertanya kepada ibunya tentang hal itu. Ibunya kemudian membaptisnya dan Asya mulai mendalami agama Kristen. "Saya memulai perjalanan saya sebagai seorang Kristen dengan semangat dan antusiasme yang besar, tetapi seiring berjalannya waktu, saya tidak dapat menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang menghantui pikiran saya. Saya tidak dapat memahami perlunya menyembah berhala orang suci dan pendeta untuk terhubung dengan Tuhan," jelasnya. "Saya berpikir, mengapa saya perlu melakukan ritual ini untuk berbicara dengan Tuhan dan tidak bisakah saya terhubung langsung dengannya dengan damai? Ketika saya beralih ke dunia modern, saya semakin tersesat karena saya melihat tidak ada sistem nilai, tidak ada ketulusan dan kepercayaan," kata Asya. Tidak tahu harus pergi kemana, Asya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pendeta Kristen yang menasihatinya untuk menjadi seorang biarawati dan meninggalkan dunia. "Ketika pendeta meminta saya untuk mengadopsi monastisisme dan meninggalkan pengejaran duniawi dan mengabdikan diri sepenuhnya pada pekerjaan spiritual, sesuatu di dalam diri saya memberontak. Saya merasa bahwa itu bukanlah cara yang Tuhan inginkan," katanya. "Saya ingin menjadi seorang istri dan ibu, dan ini adalah hubungan, emosi dan perasaan yang diberikan kepada kami oleh Tuhan. Saya berpikir mengapa Tuhan ingin kita meninggalkan dunia dan meninggalkan hubungan ketika Dialah yang telah memberi kita dunia ini dengan semua hubungan ini di sekitar kita," ujarnya. Pada usia 23 tahun, Asya kemudian beralih ke Yudaisme sebelum kembali ke Kristen. Namun, dia tidak bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang dia rindukan. Saat itulah dia memutuskan untuk mendalami Islam. "Saya tidak pernah berpikir untuk mendekati Islam karena ketakutan yang tertanam di hati saya dengan apa yang saya lihat, dengar dan baca di saluran media. Namun, menemukan diri saya dalam kekosongan spiritual, saya memutuskan untuk mendalami Islam dan saat itulah saya kebetulan menemukan kisah Yesus dan ibunya Maria dalam Islam," jelasnya. "Saya bertanya-tanya pada diri sendiri mengapa cerita ini memiliki karakter yang mirip dengan yang saya baca dalam agama Kristen. Ini membuat saya terpikat dan saya mulai membaca tentang Islam. Saya tidak percaya bagaimana satu persatu, semua pertanyaan saya terjawab karena saya terus membaca lebih banyak tentang Islam," ujarnya. Setelah 4 bulan penelitian, Asya menjadi yakin bahwa Islam adalah panggilannya dan mencoba terhubung dengan seorang Muslim untuk diajak bicara. "Teman saya, dengan siapa saya mendiskusikan dilema saya, bercerita tentang seorang gadis lain yang telah masuk Islam dan menyarankan saya untuk berhubungan dengannya. Saya mencoba mengirim pesan kepadanya di media sosial, tetapi tidak menerima tanggapan apapun selama seminggu," ujarnya. "Suatu malam saya menangis kepada Tuhan dan berkata saya lelah, sedih dan kecewa. Katakan padaku jika Islam adalah jalan bagiku atau berikan aku kedamaian, aku tidak bisa lari lagi." Keesokan paginya saya mendapat pesan di kotak masuk saya. Saya merasa itu dari Allah. Gadis Muslim yang ingin saya ajak bicara, namanya Khadijah, telah menjawab dan dia mengundang saya untuk menemuinya di sebuah taman, kata Asya. Asya mengatakan bahwa ketika dia melihat Khadijah, dia tampak seperti bidadari dengan hijab dan abaya. Khadijah menjawab semua pertanyaan Asya,
karena dia telah melalui situasi yang sama. Dia kemudian bertanya kepada Asya apakah dia ingin mengucapkan syahadat. Saat saya sedang berpikir, Khadijah mengatakan sesuatu yang mengguncang saya. Dia berkata hidup tidak dapat diprediksi, jadi lebih baik kamu putuskan sekarang apakah kamu ingin mati sebagai seorang muslim atau tidak, kata Asya bercerita. Pada saat itu, hatiku berkata aku ingin masuk ke dalam Islam dan mati sebagai seorang muslim. Kami kemudian pergi ke sebuah masjid di Kiev di Ukraina di mana saya mengucapkan syahadat. Saya akhirnya merasa puas, bahagia dan damai sepenuhnya. Saya telah menemukan apa yang saya cari, jelasnya. Asya sejak itu belajar bagaimana membaca Al-Quran, memahami bahasa Arab dan menyempurnakan doanya. Meski orang tua dan saudara kandungnya masih Kristen, Asya mengatakan mereka masih mencintainya dan menghormatinya atas pilihannya. Ibu saya yang tadinya menentang hijab, sekarang belanja hijab warna-warni untuk saya, karena dia tahu saya suka, kata Asya.